Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Nicolo Bulega mulai dikaitkan dengan kemungkinan naik kelas ke MotoGP di tengah proses negosiasi kontrak barunya dengan Ducati di World Superbike. Kontrak Bulega akan habis di akhir musim ini. Dan performa apiknya sebagai pemimpin klasemen World Superbike membuat namanya mulai diperhitungkan tidak hanya oleh Ducati tetapi juga oleh tim MotoGP lainnya seperti Aprilia. Nama Bulega mencuat karena ada kemungkinan Jorge Martin akan meninggalkan Aprilia pada tahun 2026 yang bisa membuka kursi kosong di tim pabrikan tersebut. Namun Bulega mengatakan belum ada tawaran langsung dari Aprilia dan menegaskan fokusnya masih di World Superbike. Meskipun begitu, ia tidak menutupi keinginannya untuk balapan di MotoGP suatu hari nanti. Menurut Bulega, tahun 2027 akan menjadi waktu terbaik untuk pindah ke MotoGP. Karena pada tahun itu, ban resmi akan berganti ke Pirelli ban yang sudah biasa ia gunakan di World Superbike. Ini bisa memberinya keuntungan. Namun demikian, ia juga memprediksi bahwa jika Jorge Martin benar-benar pergi dari Aprilia, maka Enea Bastianini kemungkinan besar akan menggantikan posisi tersebut. Rider Gresini Racing Fermin Aldeguer bertekad untuk masuk ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Fermin Aldeguer mengejutkan banyak pihak setelah meraih podium pertamanya di kelas utama MotoGP pada balapan ke-6-nya di Le Mans. Ya, penampilannya terus membaik dari seri ke seri. Ia sempat terjatuh di Austin saat bersaing untuk posisi 4, lalu di Qatar hanya terpaut 7 detik dari pemenang, dan akhirnya meraih podium di sprint dan balapan utama di Le Mans. Aldeguer mengaku tak menyangka bisa secepat itu meraih hasil bagus. Kalau di awal tahun ada yang bilang saya bakal naik podium di balapan ke-6, saya pasti anggap itu bercanda. Kini Aldeguer berada di posisi ke-8 klasemen dan menjadi rookie terbaik sejauh ini. Dengan kontrak 4 tahun langsung dari Ducati, Aldeguer menargetkan promosi ke tim pabrikan pada 2027 saat kontrak Marc Marquez dan Bagnaia berakhir. Tujuan setiap pembalap pemula yang membalap untuk tim satelit adalah untuk masuk ke tim pabrikan. Saya beruntung karena kontrak saya langsung dengan Ducati. Alex Marquez mengaku lebih fokus pada konsistensi ketimbang memaksakan diri untuk menang di setiap balapan. Sebagaimana diketahui dalam 6 seri MotoGP 2025 sejauh ini, Alex sering finish di posisi kedua dan baru sekali menang. Julukan Mr. P2 pun melekat padanya, tapi ia tidak merasa terganggu dengan hal tersebut. Finish kedua itu bagus. Saya senang bisa menjaga hasil ini dalam 3 balapan beruntun. Kami berada di posisi yang stabil. Motor dan tim kami solid dan saya rasa kami melakukan pekerjaan hebat. Alex sendiri menyadari bahwa konsistensi adalah kunci penting dalam perebutan gelar juara dunia. Contoh nyata efektivitas strategi ini adalah Jorge Martin yang menjadi juara dunia 2024 meski tidak terlalu sering menang. Ia mengalahkan Francesco Bagnaia lewat performa yang konsisten dan minim kesalahan. Alex berharap bisa mengikuti jejak Martin dalam mempertahankan konsistensinya sepanjang musim. Bos tim LCR Honda Lucio Cecchinello memuji penampilan solid Johann Zarco di musim MotoGP 2025 dan berharap pembalap Prancis itu bisa bertahan lebih lama di timnya. Dalam 6 seri awal, Zarco tampil mengesankan dengan beberapa hasil positif, bahkan meraih kemenangan luar biasa di GP Prancis di depan publik sendiri. Cecchinello mengakui bahwa saat ini Honda memberi dukungan besar pada tim LCR dan itu membuat mereka optimistis bisa mempertahankan Zarco. Saya merasa Honda semakin menganggap kami sebagai bagian dari keluarga. Kami belum pernah mendapat dukungan sebesar ini sebelumnya. Kami ingin Zarco bertahan untuk jangka panjang, tapi tentu semua tergantung hasil negosiasi yang baru saja dimulai.
Melihat performa Zarco yang mengungguli Joan Mir dan Luca Marini, bukan tak mungkin tim pabrikan Honda akan tertarik mempromosikannya di masa depan. Bos KTM Pete Beirer mengungkap alasan pihaknya tak menggunakan jatah wildcard di MotoGP 2025. Test rider memang punya hak menggunakan wildcard untuk ikut balapan dan menguji motor secara langsung. Namun, KTM memilih untuk tidak memanfaatkan kesempatan ini demi menjaga konsentrasi para test rider. Beirer menjelaskan bahwa dengan 4 pembalap reguler, tim sudah mendapatkan banyak data penting setiap balapan. Selain itu, test rider juga menjalani program pengujian yang padat. Jika test rider mulai mempersiapkan diri untuk wildcard, fokus mereka akan terbagi. Mereka jadi harus memikirkan balapan dan hasil yang bisa mengganggu pekerjaan pengembangan motor. KTM berpeluang meraih podium pertamanya di MotoGP 2025 pada GP Inggris akhir pekan ini berkat performa impresif Maverick Viñales. Meski musim ini belum sesuai harapan, Viñales menunjukkan konsistensi dengan finish 5 besar di GP Spanyol dan Perancis. Silverstone adalah sirkuit yang spesial bagi Viñales. Ia meraih kemenangan pertamanya di MotoGP di sana bersama Suzuki pada 2016 dan selalu tampil kuat di sirkuit ini sepanjang karirnya, termasuk saat membela Yamaha dan Aprilia. Dalam podcast Crash MotoGP, Jurgen Morland yakin Viñales punya peluang besar untuk meraih pole position dan podium. Rekam jejak dan kecocokan Viñales di Silverstone menjadi modal besar. Jika mampu mempertahankan momentumnya, KTM bisa mengakhiri puasa podium mereka musim ini dan mulai bersaing lebih serius di papan atas klasemen MotoGP. Yamaha bersiap menghadapi MotoGP Inggris di Silverstone akhir pekan ini dengan kepercayaan diri tinggi usai menjalani uji coba privat di Misano. Dengan memanfaatkan aturan konsesi yang memberikan ruang pengembangan ekstra bagi Yamaha, tim asal Jepang itu melakukan tes di Misano usai GP Prancis. Meski hari pertama tes diganggu hujan, cuaca membaik di hari kedua sehingga mereka bisa menguji beberapa komponen penting seperti sasis, kontrol elektronik, dan aerodinamika. Selain itu, Yamaha juga membantu Michelin dalam pengujian ban. Dilansir dari Crash, Fabio Quartararo mengaku puas dengan hasil uji coba. Ia merasa lebih nyaman di atas motor dan menikmati proses pengembangan yang sedang dilakukan Yamaha. Hal ini memberi harapan besar jelang balapan di Silverstone, trek di mana Quartararo pernah menang pada 2021. Saya tak sabar menantikan balapan di Silverstone. Kami akan memberikan segalanya dan semoga bisa bersaing di depan. Jack Miller dikabarkan telah menerima tawaran untuk meninggalkan Pramac Yamaha pada 2026 dengan opsi bergabung ke proyek World Superbike bersama Honda. Saat ini Miller hanya memiliki kontrak 1 tahun dengan Pramac Yamaha yang akan habis di akhir musim 2025. Meskipun sempat tampil bagus di awal musim bersama Pramac, termasuk finish kelima di Circuit of the Americas, Miller belum mencetak poin dalam 6 balapan terakhir. Namun pengalamannya tetap dianggap penting dalam membantu pengembangan motor Yamaha. Honda sendiri tertarik menjadikan Miller bagian dari tim World Superbike mereka yang kini diperkuat Iker Lecuona dan Javier Vierge. Tapi Miller masih memprioritaskan bertahan di MotoGP. Pramac belum memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak Miller atau Miguel Oliveira untuk 2026. Namun Miller kini punya rencana cadangan jika harus meninggalkan MotoGP. Akhir pekan ini, ajang balap motor paling bergengsi MotoGP akan menggelar balapan seri ke-7 musim 2025. Dengan tajuk MotoGP Inggris, balapan ini akan digelar di sirkuit Silverstone pada 23-25 Mei 2025. Berikut jadwal MotoGP Inggris 2025.
Sirkuit legendaris Monaco akan menjadi tuan rumah ajang balap jet darat Formula One di akhir pekan ini. Dengan tajuk GP Monaco 2025, balapan ini akan digelar pada 23 sampai 25 Mei 2025. Berikut jadwal Formula One GP Monaco 2025.